Su Junyan, orang yang kusukai diam-diam saat SMA, sekarang menjadi profesor atasan saya. Baru datang ya, Profesor Su sedang sibuk bekerja. Kamu duduk dulu di samping tunggu Profesor Su. Selesaikan pekerjaannya dulu. Oke. Dia terlihat serius saat bekerja, cukup tampan. Shi Luyao bukankah sudah bilang jangan suka dia lagi? Hari pertama kerja langsung mencium Su Junyan. Dia pasti semakin membenciku. Kapan dia menjadi begitu penakut? Kapan kamu berencana untuk bangun? Profesor Su, maaf aku. Aku tidak sengaja. Bangun pagi buru-buru. Tidak beli sarapan. Kebetulan beli lebih satu, tidak makan sayang. Habis makan datang jadi asistenku. Tidak masalah. Siapa yang tahu hari pertama tidak beli sarapan. Lalu begitu saja aku diberi makan dengan penuh perhatian. Profesor Susu, aku sudah selesai makan. Terima kasih sudah memberiku makan. Makan. Oh, begitu. Maksudnya kamu mengajakku sarapan Su Junyan. Profesor Su ini orang yang fokus pada akademis Profesor Junyan. Wajar saja tidak mengerti istilah internet. Dia ini merendahkan usiaku yang lebih tua darinya. Maksudmu ada jarak generasi antara kita? Tidak mungkin dia marah begitu saja. Aku tadi tidak mengatakan hal yang salah. Ayo coba operasikan mikroskop ini. Oh. Su Junyan melihatku seperti ini, seperti guru SMA yang mengawasiku mengerjakan PR. Benar-benar orang yang teliti dalam akademis, bahkan operasinya diawasi. Lihat ini, jangan lihat aku. Profesor Su, kamu ke orang lain. Juga seperti ini. Proyek ini ada batas waktunya, aku hanya khawatir waktunya tidak cukup. Coba kamu sendiri operasikan. Profesor Su, lihat ya. Lumayan juga. Hei Mama. Yau teman Mama, ada rumah kosong. Kamu setelah pulang kerja pindahkan semua barangmu ke sana. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Aku sudah bicara dengan tante itu. Kamu hari ini harus pindah. Bukan hei. Profesor Su, aku izin sore ini untuk pindah rumah. Aku duluan ya. Junyan, kamu lama tidak pulang. Aku sudah menyewakan kamarmu.
Kapan ini jatuh? Mengganggu beberapa menit kita buka rapat singkat. Silakan buka halaman ketiga. Profesor Su katanya rapat foto-foto ini kenapa? Ada juga sudut pandang pacar. Tidak menyangka Profesor Su waktu muda juga tampan. Tenang. USB ini milik si Luyao. Dia kenapa punya fotoku? Rapat hari ini sampai di sini, kalian pulang dulu, lanjut besok. Hei, Junyan si gadis penyewa itu. Sekarang sudah di depan pintu. Cepat berikan kunci itu padanya. kapan aku setuju menyewakan rumah? Aku tidak punya waktu. Tidak mau memberi ya? Di ponselku. Ada foto diriku pakai celana terbuka jika kamu tidak ingin rekan-rekan di institut mengetahui sejarah kelammu, segera antarkan kunci itu. Flash diskku tadi ada di tas, kenapa sekarang hilang? Halo, aku datang untuk melapor. Selesai sudah. Pasti tertinggal di institut. Kalau Su Junyan melihat foto-foto di dalamnya, dia pasti tahu bahwa aku masih memiliki perasaan padanya. Apakah aku masih bisa tetap tinggal di institut? Si Luyao. Kenapa kamu ada di sini? Profesor Su. Jika kukatakan ini semua kebetulan, apakah kamu percaya? Kopermu itu. Kamu gadis yang disebutkan ibuku akan menyewa rumah. Profesor Su, semua ini salah paham. Aku tidak tahu ini rumahmu. Aku hanya mengikuti navigasi untuk datang menyewa rumah. Pasti aku salah lihat navigasinya. Aku akan segera pergi dengan koporku. Hei, tunggu dulu. Kalau kamu pergi begitu saja, aku tidak bisa menjelaskan pada ibuku. Sepertinya tidak seperti yang kubayangkan. Su Junyan ternyata menyetujui. Ayo pergi. Sudah sampai. Kenapa dia begitu penakut, berbeda sekali dari sebelumnya? Aku menemukan flash disk di laboratorium, apakah itu punyamu? Tentu saja bukan. Benarkah? Tapi ada orang yang melihat. Itu jatuh dari tasku. Pasti orang itu salah lihat, bukan punyaku. Kamarmu di sana, istirahatlah lebih awal ya. Kelihatannya Su Junyan belum melihat foto-foto di dalam flash disk itu. Baguslah kalau begitu. Setelah Su Junyan tidur malam ini, aku akan ke kamarnya. Diam-diam mengambil kembali flash disk itu.
Flash disk mungkin ada di laci. Untung dia belum bangun. Di laci tidak ada. Ditaruh di mana ya? Flash disk ini ternyata miliknya. Foto di dalamnya juga dia yang ambil. Di bawah bantal mungkin. Kamu sedang mencari ini ya? Karyawan yang suka berbohong. Tidak cocok tinggal di institut kita. Meskipun dipecat aku rela. Lebih baik daripada Su Junyan tahu rahasia di flash disk ini. Jangan sampai bangun. Di bawah bantal juga tidak ada. Mungkin ada di badannya. Apa ini keras sekali? Dia mau ngapain? Sudah cukup kamu meraba. Aduh. Profesor Su sebenarnya. Aku punya kebiasaan tidur berjalan. Tidur berjalan. Tidur berjalan sampai ke kamarku dan meraba-raba aku. Bukan semuanya salah paham Profesor Su. Kamu istirahat dulu, aku pergi dulu. Asisten si malam-malam masuk ke kamarku. Dan meraba-raba aku berani sekali ya. Profesor Su mau ngapain? Aku kayaknya sudah menakutinya. Malam-malam begini, susah ditebak. Aduh, tadi kan sudah aku jelaskan. Aku punya kebiasaan tidur berjalan. Benarkah? Hem. Kamu sedang mencari ini ya? Foto di flash disk sudah dia lihat. Ini flash disk temanku. Sangat penting buat dia. Profesor Su, kembalikan saja ya. Karena ini flash disk temanmu dan sangat penting. Di kamarku ada komputer, mari kita cek. Jangan. Kamu kenapa tegang? Jangan-jangan di flash disk ini ada rahasia yang tidak boleh diketahui. Sudah, ambil saja. Kembalikan flash diskku.
Kamu mau ngapain? Eh. Lari cepat sekali, aku menakutkannya. Tak menyangka Su Junyan bangun begitu pagi. Dan bahkan membuatkan saya sarapan. Rasanya seperti mimpi. Ayo makan sarapan. Saya sudah kenyang, saya akan ke institut dulu. Tunggu. Kamu naik mobil saya saja. Tidak perlu, nanti rekan di institut melihat. Bisa salah paham, saya pergi dulu. Oh, saya pergi. Dia menganggap saya terlalu tua. Kak Yao Yao datang. Junyan mana? Profesor Su belakangan ini datang agak terlambat. Junyan beberapa hari lalu di rumah guru bilang, ingin makan ikan merah ini, saya khusus belajar. Profesor Gu pintar di ruang tamu juga di dapur. Profesor Su nanti beruntung. Dia pacarnya Su Junyan. Junyan paling benci wanita menyentuh barangnya. Kenapa kamu bisa duduk di kursinya? Dia murid saya, duduk di samping saya untuk belajar. Ada masalah apa? Junyan, ini ikan merah yang saya khusus belajar. Coba cicipi, lihat bisa tidak? Sejajar dengan ikan merah dalam pikiranmu. Junyan? Kalau tidak ada urusan kerja, kamu bawa kotak makan. Pergi dulu dari institut. Saya dan Guya hanya rekan kerja. Apakah saya salah dengar? Su Junyan bagaimana bisa sengaja menjelaskan kepada saya hubungan dia dan Guya? Bagaimana latihannya? Apakah dia kepada setiap orang selalu begitu lembut? Ada masalah apa? Oh tidak. Profesor Su, lihat operasi saya bagaimana. Lumayan, siang ini saya traktir kopi. Tentu ini juga keinginan ibu saya. Kamu lanjutkan. Coba cicipi kopi di sini, enak. Memang enak. Apakah kedua ingin ikut acara toko kami? Setiap pasangan yang berhasil menyelesaikan tantangan bisa mendapatkan hadiah misteri dari toko kami. Bukan, kami bukan pasangan. Kami adalah kafe restoran bertema pasangan. Apakah kalian baru saja bersama? Jangan malu, baru bersama wajar saja merasa malu. Restoran pasangan. Kenapa Su Junyan membawa saya ke sini? Bagaimana cara ikut serta? Mohon tunggu sebentar. Silakan putar roda jika foto kalian mendarat di item yang sama dan menyelesaikannya. Maka tantangan dianggap berhasil.
Sepertinya kalian cukup kompak. Silakan mulai tantangannya. Selamat, tantangan kalian berhasil. Ini adalah paket hadiah misteri dari kami. Jangan lupa buka di rumah. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Selamat menikmati. Ini rezeki nomplok. Sudah waktunya. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Saya penasaran apa isi paket hadiahnya. Kenapa dia belum pergi? Istirahatlah lebih awal. Apa ini? Pantas saja pelayannya menyuruh saya membukanya di rumah. Kenapa Su Junyan bisa cepat sekali mengeluarkan barang-barang ini? Jangan sampai dia melihatnya. Ternyata kamu suka yang seperti ini. Bukan Profesor Su, dengarkan penjelasan saya. Dengarkan penjelasan saya. Tidurlah lebih awal. Saya tidak tahu apakah Su Junyan akan berpikir bahwa saya... Hehehe. Apakah dia punya six pack? Kalau iya, pasti enak rasanya. Apakah ini bisa dilihat tanpa bayar? Su Junyan benar-benar punya six pack. Maaf Profesor Su, saya tidak tahu tubuh Anda begitu bagus. Waduh, saya tidak tahu Anda sedang mandi. Saya pergi dulu. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya hanya sedikit pusing. Apa? Cuaca panas jadi mudah marah. Ada apa, melanggar hukum?
Asistensi apakah kamu punya? Kebiasaan mengintip pria mandi. Ini salah paham saya tidak sengaja. Profesor Su, maafkanlah saya. Kasih aku kesempatan kali ini. Dia lagi manja-manja. Aku sih nggak masalah. Tapi kamu nggak boleh lihat cowok lain. Maksudnya nggak masalah gimana? Di depannya dia nggak ada nafsu sama sekali. Aku kelihatannya kekanak-kanakan ya. Kayaknya sih iya dikit. Sekarang seharusnya nggak merasa aku kekanak-kanakan lagi. Hari ini weekend lembaga penelitian libur. Oh. Nggak benar deh, padahal udah ikutin saran netizen pas pakai baju ini. Profesor Su, hari ini aku pakai baju ini bagus nggak? Dia keluar mau kencan sama cowok lain. Ganti. Nggak, kamu kan bukan pacarku. Kecuali Kecuali apa? Junyan, kamu tahun ini udah 30. Jomblo tua tahun ini kalau nggak bawa pacar pulang. Aku setiap hari atur 5-6 kali perjodohan buat kamu. Aku. Kamu ganti baju, nanti temenin aku ke tempat guruku. dia suruh aku temenin gurunya. Karena urusan kerjaan ya. Barusan aku terlalu galak ya. Pertama kali ngerasa dia lembut. Apakah ini cuma perasaan saja? Guru nggak suka nunggu lama-lama. Profesor Su, ayo kita berangkat. Guru. Junyan, kamu datang. Kok bawa asisten kecilmu ini juga? Guru. Dia namanya si Luyao, asistenku. Bagus, lembaga penelitian selalu menghargai talenta. Anak baik, kamu bisa terpilih. Artinya lembaga penelitian mengakui kamu. Ikut Junyan belajar yang baik ya. Guru, yang tenang aja, aku akan ikut Profesor Su belajar dengan baik. Dengan guru kayak aku nggak mungkin murid kelaparan. Junyan itu dingin di luar tapi hangat di dalam. Kamu jangan takut sama penampilannya. Nggak kok. Profesor Su sebenarnya orangnya baik. Sudah guru, dia malu-malu, jangan terus-terus menggodanya. Su Junyan yang kuingat selalu dingin. Sulit didekati dia yang seperti ini. Aku baru pertama kali melihat. Apakah Pak Wang lupa? Tujuan memanggil Junyan ke sini. Ya, aku lupa tujuan utamanya. Junyan, kamu sudah berumur 30 tahun. Sudah waktunya menikah, ayahmu ingin. Kamu dan Guya menikah, bagaimana pendapatmu? Aku. Junyan, mari kita luangkan waktu. Untuk mengurus surat nikah ayahmu, pasti lega. Bagaimana menurutmu? Keluarga Su Junyan semua menyetujui Profesor Gu. Calon istrinya pasti Profesor Gu. Sepertinya begitu. Profesor Su, silahkan lanjutkan bicara. Aku pamit dulu. Aku belum punya rencana untuk menikah.
Pak, aku pamit dulu. Dia seharusnya setujukan. Setuju apa? Profesor Su. Bukankah tadi sedang membahas urusan nikah dengan Profesor Gu? Ya sudah disepakati. Dia dan Profesor Gu punya banyak kesamaan. Wajar saja jika bisa bersama. Wah, matamu kenapa? Tidak apa-apa, angin di luar terlalu kencang. Profesor Su, kalau tidak ada urusan lagi, aku duluan ya. Baiklah, aku menolak. Calon istriku. Haruslah orang yang aku cintai seperti ini. Apakah dia mengerti maksudku? Dia tidak mencintai Profesor Gu. Kenapa dia memberitahuku ini? Aku mengerti. Mengerti apa? Junyan, Profesor Gu datang. Junyan? Kenapa dia masih di sini? Aku dan Junyan ada yang ingin dibicarakan, kamu tolong minggir dulu. Kalau begitu aku duluan ya. Sepertinya tadi aku sudah menjelaskan dengan jelas. Junyan, kalau kita menikah anak kita nanti akan sangat pintar. Aku sudah punya orang yang kucintai. Su Junyan sudah punya orang yang dicintai, bukan Profesor Gu, lalu siapa? Maaf Profesor Su. Hati-hati. Su Junyan. Ke orang lain juga begitu lembut. Profesor Su, punggungmu basah kuyup, ayo pulang cepat. Suhu malam rendah, mudah masuk angin, ayo. Pulang. Ayo Profesor Su, minum air hangat. Sudah agak malam, aku akan ke kamar dulu, kamu juga istirahat cepat ya. Barusan itu cukup keren. Profesor Su mau makan malam bareng? Profesor Su. Tidur beneran ya? Kok panas sekali? Jangan-jangan demam. Benar demam. Mungkin karena tadi melindungiku dari air jadi demam. Kamu di sini, apa kamu sering begini? Masuk kamar pria lain. Su Junyan, kamu demam. Simpan tenagamu, obatnya di mana? Di laci. Tunggu sebentar. Tunggu ya.
Ayo minum obat. Aku baik-baik saja, kamu istirahat cepat ya. Kamu demam, lebih baik sedikit bicara. Cepat tidur, aku akan menunggu kamu tidur. Belum turun demamnya. Dia merawatku semalaman. Profesor Su, aku sebenarnya mau pergi tadi malam. Tidak sengaja tertidur. Hari ini masih harus ke institut. Masih ada waktu, Profesor Su, aku duluan ya. Tunggu. Ah. Ikut aku. Tidak usah, kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan terlambat. Apa kamu lupa tugas seorang asisten? Tidak lupa, mana mungkin aku lupa. Siap-siap dulu, aku akan menunggu di luar. Apa-apaan sih? Profesor Su, akhirnya kamu datang. Aku sudah lama menunggu Profesor Su. Kamu ada waktu malam ini? Minum kopi bareng, datang dengar jantungku berdebar tidak? Pelamar Su Junyan. Bisa sampai ke institut. Duduk ngapain, ayo bantu. Mau dipecat ya? Jangan dong Profesor Su. Kamu keluar sebentar. Saya tidak mengenalnya. Oh, Profesor Su sangat terkenal. Wajar saja kalau dia punya daya tarik besar. Sepertinya ada bau asam di udara ini. Asistensi, apakah kamu menciumnya? Saya tidak. Latihan yang baik, nanti saya akan datang untuk memeriksa. Tenang-tenang. Halo, saya yang baru datang melapor di mana Profesor Su. Adik kelas Luyao, kebetulan kamu juga di sini. Senior Jiang sudah lama tidak bertemu. Kita jadi rekan kerja. Kedepannya harus mengandalkan adik kelas. Jam kerja tidak boleh sembarangan mengobrol. Melapor ya jalan lurus. Cari rekan kerja di dalam urus prosedur masuk kerja. Jadi sudah disepakati pulang kerja makan bersama. Itu Profesor Su. Dia benar-benar ingin makan bersama pria tadi. Hari ini ada dokumen yang harus segera diselesaikan, kamu tidak boleh pulang lebih awal. Aduh. Bukan gila apa? Saya hanya ingin bertanya kapan pemeriksaan. Catat reaksi besi sulfida aktif. Waktu reaksi 0,5 detik. Adik kelas. Pulang kerja makan bersama. Sudahlah, pekerjaan saya belum selesai. Bagaimana kalau kamu Tidak duluan? makan bagaimana bisa, ayo, kita makan dulu. Setelah makan saya antar kamu kembali. Tidak usah. Ayo. Dia bilang tidak usah, kamu tidak dengar. Luyao adalah adik kelas saya sebagai senior. Merawatnya adalah hal yang seharusnya. Kenapa saya tidak pernah dengar dia bilang?
Jiang Qi memang senior saya. Ayo kita pergi. Maaf, proyek ini cukup mendesak. Saat Profesor Su melakukan eksperimen, saya harus berada di sampingnya, mencatat data eksperimen. Baiklah, ada apa sih Luyao? Asistensi memang punya daya tarik besar. Saya dan senior Jiang tidak ada apa-apa. Profesor Su kita begini. Dilihat rekan kerja lain tidak baik pengaruhnya. Aku di matanya sebegitu burukkah? Su Junyan menciumku. Aku tunggu kamu di luar. Naik mobil. Profesor Su, tunggu sebentar, aku selesai segera. Aku benar-benar kagum Su Junyan tidak berpikir. Aku bodoh ya. Kenapa dia tiba-tiba tersenyum padaku? Sangat tidak biasa. Sial, kenapa dia begitu dekat denganku? Jika menunggu kamu selesai, fajar sudah terbit. Kasih aku laptopnya. Profesor Su butuh bantuan? Tidak perlu. Kalau begitu aku. Sudah jam segini. Dia pasti sudah tidur. Profesor Su, kenapa kamu di kamarku? Barangku hilang, aku cari sesuatu. Jadi sudah ketemu? Butuh bantuanku? Su Junyan hari ini kok aneh ya? Hem.
tidak perlu bicara yang lain Su Junyan. Bentuk tubuhnya tidak biasa bagus. Lapar. Cepat tidur. Kenapa laptop Su Junyan di sini? Ini semua foto dari flash diskku. Kenapa ada di laptop Su Junyan? Kamu ngapain? Profesor Su kenapa bangun pagi-pagi sekali? Hari ini di lab harus menyusun data tapi kamu. Pagi-pagi sudah ada di samping laptopku ngapain? Tidak ada apa-apa. Ah. Profesor Su lihat makeupku hari ini bagaimana? Dia mau pergi kencan dengan Jiangqi. Sebelum data selesai disusun, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Cepat siap-siap, aku tunggu di luar. Oke. Junyan kebetulan tidak menyangka kamu di sini. Profesor Su dan Profesor Gu terlihat cukup senang berbicara. Kamu tinggal di sekitar sini. Ya, Profesor Su, laptopmu ketinggalan. Asistensi terima kasih untuk Junyan. Kalau begitu aku pergi dulu. tunggu. Maaf, kita tidak searah. Asistensi bawa laptop ke mobil. Baik. Duduk. Tunggu. Maaf, kami tidak searah. Asistensi bawa laptop ke mobil. Apakah ini berarti Su Junyan sudah tidak membenciku lagi? Lihat layar. Profesor Su tadi. Saya tidak sengaja mengintipmu. Profesor Su pertandingan basket tahunan. Seperti biasa tolak saja. Kedepannya hal-hal tidak penting seperti ini langsung tolak saja. Baik, Profesor Su. Pertandingan basket, sudah lama tidak berolahraga. Kalau Profesor Su tidak ikut, saya daftar saja. Adik kelas Luyao, minggu depan ingat datang ke lapangan, beri aku semangat. Hah, Siapa bilang aku tidak ikut, dia asistenku. Memberi semangat pun bukan giliranmu. bukan Profesor Su. Tadi kamu bilang tidak ikut. Senior Jiangqi selama kuliah. Setiap kali pertandingan basket selalu juara pertama. Kamu yakin bisa? Dia sangat mengagumi Jiangqi. Tentu saja. Kalau Profesor Su ikut, minggu depan kita bertemu di lapangan. Profesor Su tadi senior Jiangqi. Sepertinya juga sering berolahraga. Kalau kamu kalah juga tidak apa-apa. Kamu terlalu santai ya, mau aku tambahin kerjaan. Jangan Profesor Su, aku salah, kamu pasti juara. Pasti juara. Ambil. Sayangku. Halo, Halo Yoyo sayang, kerja lancar. lumayan.
Ada apa? Pasti ada yang mau kamu minta. Ternyata tidak ada yang bisa lolos dari mata Yao Yao. Adikku si anak durhaka sudah lulus kuliah. Pulang langsung bilang kangen kamu. Neil minta aku telepon kamu. Kak, kapan kamu pulang melihatku? Jam kerja telepon aku bisa hitung kamu bolos ya. Bukan Profesor Su, dengar penjelasanku, temanku ini sangat memaksa meneleponku. Aku tidak bisa tidak mengangkatnya kan. Halo Shi Luyao. Profesor Su, maaf ya. Kamu tiba-tiba datang seperti ini, aku tidak sempat bereaksi. Tidak sakit kan tertabrak? Kamu sudah punya orang yang kamu suka. Ah, Su Junyan secepat ini. Sudah terlihat. Apakah sikapku padanya sehari-hari sangat jelas? Sebenarnya aku selalu menyukainya. Sebelumnya pernah mengaku padanya sekali, tapi ditolak. Tapi akhir-akhir ini aku semakin memperhatikannya. Semakin menyukainya. Profesor Su, bisakah kamu kasih saran? Dia sebelumnya jelas-jelas menyukaiku, sekarang pindah hati. Menyukai Jiangqi. Urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Tidak cocok ya sudah. Bagi orang yang tidak menyukaimu ini juga merepotkan. Jadi ini kedua kalinya. Secara tidak langsung menolakku. Su Junyan, Profesor Su yang tidak pernah muncul di acara apapun pertama kali muncul. Ternyata ikut pertandingan basket yang diatur fakultas. Profesor Su terlalu tampan, tidak tahu wanita seperti apa yang bisa menikah dengannya. Aku dengar Profesor Gu pergi menemui orang tua Profesor Su dan sangat disukai oleh orang tua Profesor Su. Sepertinya akan ada kabar baik. Dia dan Profesor Gu cocok sekali, mereka menikah. Juga hal yang sangat wajar. Profesor Su, aku tidak akan karena adik kelas Luyao memberimu keringanan. Sekarang bicara ini masih terlalu dini. Kedua pihak siap. Wah. Junyan capek ya, minum air dulu. Sudahlah, lagi pula sudah ada yang memberinya air. Adik kelas kamu sengaja datang memberi aku air ya. Pas lagi haus, terima kasih adik kelas. Apakah ini hanya perasaanku? Su Junyan sepertinya cemburu. Profesor Su, kamu. Si Luyao, jangan lupa identitasmu sebagai asisten. Luyao hanya asistenmu, memberi air pada siapa adalah kebebasannya. Profesor Su, kamu terlalu ikut campur. Apakah kamu akan memberikan air ini padanya? Ini cuma sebotol air Profesor Su, kalau butuh. Ambil aja, jangan bikin susah adik kelas. Haruskah aku kasih tahu Su Junyan? Sebenarnya aku mau kasih ke dia. Kalau aku bilang, botol air ini aku kasih ke orang yang aku suka. Profesor Su, menurutmu, dia bakal terima nggak? Dia beneran suka sama Jiangqi ya? Kalau orang yang kamu suka nggak suka sama kamu, apa yang kamu lakuin? Cuma bikin dia tambah pusing.
Ia Sujunyan juga nggak suka sama aku. Apapun yang aku kasih ke dia cuma bikin dia tambah pusing kayak dulu. Pas aku kasih dia hadiah cuma bikin dia kesal. Yao Yao, kenapa lagi patah hati? Patah hati apa belum pacaran gimana patah hati? Apa di lembaga penelitian ada yang nakalin kamu? Siapa yang berani nakalin Yao Yao kita? Kecuali Sujunyan nggak ada yang nakalin aku. Yao Yao, Ah, aku nggak apa-apa. Yao Yao jangan minum lagi nanti kamu mabuk. Ayo bersulang. Belum pulang. Yao Yao jangan tidur dulu. Kasih tahu aku rumahmu di mana biar aku anterin kamu pulang. Aku belum mabuk, aku masih bisa minum. Halo Profesor Su, kamu cari Yao Yao. Dia lagi mabuk nggak bisa angkat telepon. Dia minum alkohol. Iya, Si Lu Yao sekarang di mana? di bar DMU. Tolong jagain dia, aku langsung ke sana. Oh oke. Ayo Yao Yao ayo. Yao Yao. Profesor Su, akhirnya kamu datang. Kenapa sampai mabuk begini? Nggak tahu juga kok bisa jadi begini. Halo, aku ngerti, langsung ke sana. Profesor Su, Yao Yao tolong jagain dulu ya. Aku ada urusan mendadak duluan ya, tolong rawatin dia. Aku bakal anterin dia pulangnya. Ini mimpi ya? Kenapa minum alkohol sampai segini banyak? Sudah, jangan nakal, kita pulang. Kalau ini mimpi Sujunyan, aku punya hak untuk mengaturmu. Dia mengira aku adalah Jiangci. Si Lu Yao, Hem, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? aku tahu kok. Ciuman dong, hehehe. Biasanya dingin sama aku ya, udah deh. Mimpi kok kayak gini juga. Kamu lihat dong siapa aku. Hem. Kamu orang yang aku suka. Mabuk nih pulang-pulang. Hem nggak kok. Udah deh, jangan macam-macam, nggak kok. Kayak gini lebih enak dilihat. Enak dilihat dengerin ya. Aduh. Ini wilayahku, jangan teriak-teriak sama aku. Apalagi melawan aku. Si Lu Yao. Kemarin malam gimana sih? Kok mimpi lagi sama Sujunyan, mimpi malu-malu gitu? Rasanya kayak beneran. Kemarin aku kan lagi minum sama Yuyu, gimana pulangnya? Hei, Udah bangun belum? Yuyu, aku kemarin gimana pulangnya? Pagi-pagi udah blank. Hem, Kemarin malam aku bingung gimana ngantar kamu pulang.
Tiba-tiba ditelepon Profesor Su datang. Langsung aku serahkan kamu ke dia. Kemarin bukan mimpi. Lihat dong siapa aku. Kamu orang yang aku suka. Pulang-pulang. Nggak kok. Ini wilayahku, jangan teriak-teriak sama aku. Apalagi melawan aku. Kenapa Yao Yao? Udah bangun. Hei Yao Yao, masih dengerin telepon nggak? Yuyu, aku nggak ngomong dulu ya. Su Junyan kok makin dekat sama aku. Ini mimpi buruk ya. Dia mau ngapain? Aku harus gimana menghadapi Su Junyan? Untung nggak ada. Profesor Su. Lihat apa sih, serius banget. Enggak apa-apa. Kemarin malam. Su Junyan jangan-jangan mau cari masalah sama aku ya. Profesor Su, aku ada urusan dulu ya, aku duluan. Tunggu, hari ini libur di institut, mau sibuk apa? Teman aku ulang tahun. Teman. Teman baik aku, dia ulang tahun hari ini. Hari ini kan libur. Jadi aku pikir nggak perlu izin. Dia mau nemenin Jiangci ulang tahun. Nggak boleh, meskipun hari ini libur bukan berarti nggak ada kerjaan. Kamu asisten aku perlu kamu selalu ada di samping aku. Kemarin malam aku yang ambil untung dari Su Junyan. Kalau sekarang melawan dia, aku pasti bakal dipecat. Oke, Profesor Su. Siap-siap dulu, aku tunggu di sini. Malu lagi. Sayang. Profesor Su habis. Su Junyan jangan-jangan lihat foto di layar HP aku ya. Profesor Su, aku mau angkat telepon dulu. Di sini aja. Ya udah. Pakai speaker. Kenapa? Halo. Halo Yao Yao, kamu mau kapan datang? Temenin aku ulang tahun. Ada urusan mendadak di institut, nggak bisa pergi. Ya ampun bos, kamu bener-bener rese. Libur masih harus kerja. Yuyu, udah deh. Takut apa bos, resek nggak boleh bilang ya. Bos aku ada di sebelah aku. Gitu aja Yao Yao, aku tutup dulu ya. Profesor Su, aku udah selesai, kita bisa berangkat. Habis-habis Su Junyan pasti marah. Hari ini nggak ada urusan penting di institut, kamu boleh libur. Terima kasih Profesor Su. Halo. Profesor Su malam ini di Jinyu, jangan sampai nggak ketemu. Oke, tahu. Sebelum jam 10 malam pulangnya. Ya oke.
Apa aku salah dengar Su Junyan malah ngasih aku libur? Kapan dia jadi perhatian begini? Kerjasama yang menyenangkan. Profesor Su kerjasama yang menyenangkan. Pelan-pelan ya. Si Luyao. Yuyu. Yao Yao. Ayo selamat ulang tahun. Pemimpin anjing kalian hari ini kok mau melepas orang? Aku heran. Profesor Su yang mengantarmu pulang hari itu. Kenapa bukan pemimpinmu? Pemimpin anjing yang kamu sebut itu adalah Profesor Su. Melihat Profesor Su yang tampan tidak usah dibahas lagi. Hari ini ulang tahunku. Aku pesan model pria untukmu. Ini tidak baik deh. Takut apa kita kan sudah dewasa? Lihat wajah dan tubuh ini. Meskipun kalah dengan Profesor Su. Tapi boleh dipegang loh. Ayo, ayo. Yao Yao cepat rasakan. Si Luyao. Selesai sudah sekarang terjun ke Sungai Kuning pun tidak bisa membersihkan diri. Profesor Su, kenapa kamu datang? Kalau tidak datang bagaimana aku tahu kalau asisten si suka begini? Profesor Su jangan salahkan Yao Yao. Ini semua ideku Yao Yao kami. Selalu jadi anak baik bahkan belum pernah pegang tangan pria. Apalagi pacaran. Dia belum pernah pacaran. Iya sebelumnya. Dia sangat suka seorang pria sampai tergila-gila. Demi pria itu dia tetap single sampai sekarang. Yuyu, jangan lanjutkan. Su Junyan, apakah dia akan tahu sekarang perasaanku padanya sekarang? Kalau aku tidak datang, apakah kamu berencana bermain semalaman di sini? Aku pulang sekarang. Yuyu, aku duluan ya, kamu main dulu. Yao Yao jangan pergi dong. Profesor Su, aku menghormatimu sebagai atasan Yao Yao. Jujur saja. Kamu terlalu ikut campur kalau tidak tahu. Mungkin mengira kamu pacar Yao Yao. Dia mengurusku apakah karena ada perasaan lain? Apakah kamu membantunya menyaring pacar? Iya, aku kan sahabat Yao Yao. Yao Yao tidak punya pacar, kamu sebagai atasan Yao Yao. Harusnya bertanggung jawab kan? Bagaimana kamu ingin aku bertanggung jawab padamu? Tanggung jawab yang Su Junyan bicarakan. Apakah itu yang aku pahami? Yao Yao, kita mudah malu. Begini saja Profesor Su. Kamu masih single. Single karena pekerjaan. Kebetulan Yao Yao kita juga single. Profesor Su pria berkualitas sepertimu. Aku rasa cocok, bagaimana kalau kalian mencoba? Aduh Yuyu, jangan ngomong sembarangan. Kalau dilihat teman-teman di institut bisa salah paham. Kamu takut senior Jiangmu salah paham ya? Yao Yao suka sama Jiangqi. Mana mungkin? Aku sudah lihat fotonya. Sama sekali tidak mirip Jiangqi. Tapi Profesor Su, kamu mirip dengan pria yang diam-diam disukai Yao Yao. Kalau terus di sini, kalau Su Junyan dengar sesuatu entah besok, masih bisa di institut atau tidak. Foto. Iya, Yao Yao dulu sering memotret. Foto pria yang diam-diam disukainya, dia sangat menyayanginya. Foto-foto itu aku. Mana mungkin kamu salah lihat. Profesor Su, sudah malam, ayo pulang. Bukan Profesor Su, bukan yang kamu bilang. Pulang sebelum jam 11 malam. Aku rasa apa yang temanmu bilang sangat masuk akal, aku hanya atasanmu. Tidak seharusnya terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadimu.
Yao Yao, kenapa kamu aneh? Jangan-jangan benar apa yang aku katakan. Foto-foto berhargamu itu milik Profesor Su. Mana mungkin? Yuyu, jangan ngomong sembarangan. Profesor Su besok kan masih ke institut. Kapan aku bilang besok ke institut? Aku ingat kamu pernah kehilangan flash disk di institut. Katanya milik teman sudah dikembalikan. Su Junyan, kenapa kamu memandangiku seperti itu? Apa dia menebak sesuatu? Itu adalah barang paling berharga temanku. Tentu saja sudah aku kembalikan. Flash disk. Flash disk dengan 3 huruf. Yuyu, jangan bicara lagi. Tampaknya kamu sudah bilang ke banyak orang tentang pentingnya flash disk ini. Apa sih Profesor Su? Di dalamnya ada foto-foto Yao Yao. Foto cowok yang dia suka, diam-diam dia sangat berharga. Sampai-sampai tidak mau aku sentuh. Su Junyan tahu aku bohong padanya. Dia pasti semakin benci padaku sekarang. Kenapa kamu lari? Profesor Su, aku ingin bicara denganmu. Bicara apa? Bilang foto di dalamnya adalah aku. Kamu. Su Junyan ternyata menciumku. Profesor Su, apa kamu mabuk? Kelihatannya aku mabuk. Kamu tidak mabuk, lalu kenapa kamu padaku? Kamu sudah memfotoku sebanyak ini, mau kabur begitu saja. Bukan karena kamu terlalu tampan. Aku tidak tahan jadi memfoto sedikit. Lebih dari 1000 foto ini disebut sedikit. Ya, aku suka diam-diam padamu. Kenapa? Memfoto beberapa foto, kenapa tangkap aku? Kalau begitu kamu mengaku sendiri. Jatuh cinta pertama kali suka diam-diam pada seseorang, apa salahnya? Tidak seperti Profesor Su yang dingin dan tanpa perasaan. Tidak ada orang yang disukai diam-diam, sangat normal. Siapa bilang aku tidak punya orang yang disukai diam-diam? Tidak menyangka Profesor Su juga punya orang yang disukai diam-diam. Sungguh langka. Tidak tahu orang yang disukai diam-diam oleh Profesor Su. Apakah tahu? Aku tidak berani memberitahunya. Asistensi. Aku harus bagaimana? Suka diam-diam pada seseorang seharusnya berani memberitahunya. Meskipun ditolak tidak apa-apa, setidaknya. Setidaknya dia tahu perasaanmu. Kalau kamu. Apa kamu masih menyukaiku? Aku sudah tidak menyukaimu lagi. Tapi temanmu bilang kamu sangat menyayangi foto-foto itu. Demi orang yang kamu suka diam-diam, kamu bahkan rela tetap single sampai sekarang. Apakah aku bisa mengartikan bahwa kamu masih menyukaiku? Terus kenapa suka pada seseorang adalah urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kamu belum bertanya siapa orang yang aku suka diam-diam. Aku tidak ingin tahu. Tidak jelas ya? Orang yang kamu suka diam-diam adalah aku. Asistensi juga bukan orang luar, anggap saja asistensi. Katakan saja Junyan, ayahmu ingin kita cepat menentukan segalanya. Pacar saya akan tidak senang ada apa. Katakan saja di depan Yao Yao. Su Junyan bilang saya pacarnya. Pacar kamu punya pacar kok saya tidak tahu.
Orang yang saya suka. Selalu si Luyao. Junyan, kamu bohong ya? Begitu percaya. Junyan? Baik itu pengetahuan atau hobi. Kita punya minat yang sama, kita yang paling cocok. Si Luyao tidak bisa dibandingkan dengan saya. Guya cinta tidak bisa dipaksakan. Cocok atau tidak bukan kamu yang menentukan, saya suka dia saja sudah cukup. Profesor Gu sebenarnya. Kamu sama hebatnya dengan Profesor Su, suatu hari pasti bisa berdiri di puncak ilmu pengetahuan. Saya percaya kamu pasti akan bertemu dengan orang yang paling mencintaimu. Jangan pikir begitu saya akan mengakui hubunganmu dengan Junyan. Si Luyao, saya tidak kalah denganmu. Asistensi barusan ada yang tampil bagus ya. Hadiah sedikit. Profesor Su, saya selalu pikir kamu dingin sulit didekati. Sekarang kok rasanya kamu seperti ini. Baru yang paling asli. Tergantung sama siapa. Kalau seperti asistensi, kedok dingin saya mungkin harus dilepas. Pertama kali merasa Su Junyan luar biasa lembut. Saya cuma ingin memastikan, ini bukan mimpi kan? Sudah dipastikan. Mau dipastikan lagi. Wah, perlu dipastikan lagi. Profesor Su mau asistensi, memastikan apa? Kamu sudah selesai ya? Salah dong Profesor Su, saya baru selesai. Profesor Su mau ngejar asistensi. Langsung bilang saja, jangan berbelit-belit. Saya aja yang tidak sabar. Semangat. Kamu. Profesor Su kita di Institut Riset. Lebih baik jaga jarak. Nanti teman-teman salah paham. Asistensi, jangan-jangan kamu lupa. Statusmu sebagai pacar saya. Siapa pacarmu? Aku belum mengaku kok. Profesor Su, aku salah. Lain kali masih berani tidak? Aku bersumpah tidak akan berani lagi. Adik kelas Luyao malam ini, ada waktu tidak? Kenapa kamu lagi? Dia tidak ada waktu, selamanya tidak ada waktu. Kenapa adik kelas Luyao? Ada urusan sibuk yang perlu bantuanku tidak? Bukan aku. Dia pacarku, semua waktunya milikku. Adik kelas Luyao. Profesor Su kalian. Tidak kelihatannya. Selamat ya. Terima kasih. Adik kelas Luyao, semoga kamu tidak merasa kurang. Anggap saja ini hadiah pernikahan kalian. Terima kasih ya, hadiah pernikahan untuk Yao Yao. Aku terima dulu untuknya. Adik kelas Luyao, semoga saat kalian menikah, ajak aku minum arak pernikahan. Urusan pernikahan masih lama, belum tentu sekarang. Tidak, tunggu aku ketemu orang tua Yao Yao dulu tanggal pernikahan. Cepat bisa ditentukan si Luyao, nanti kamu datang. Minuman terserah. Kalau begitu aku tunggu kabar baiknya adik kelas Luyao. Aku ada urusan dulu ya. Asistensi. Pacaran saja tidak mau bertanggung jawab. Bukan. Bukan apa? Aku bukan tidak mau menikah denganmu, sebenarnya aku. Asistensi tadi sepertinya tidak begitu senang. Profesor Su kok belum kembali ya? Aku keluar, lihat pintu ini tutup tidak? Oh begitu ya.
Buka lihat. Untukku. Kenapa kamu tidak suka? Bukan ini semua. Bukan barang-barang untuk pernikahan ya. Aku ingat siang tadi kamu sepertinya tidak sabar ingin menikah denganku. Kalau Profesor Su juga sama pikirannya denganku ya. Kamu bilang ya. Xiao Su Junyan seperti ini. Sungguh menguji ketahanan orang apalagi di depanku. Ini bukan mimpi. Jangan tegang. Aku sedang memikirkan apa. Sama sekali tidak bisa tidur. Ternyata di lingkaran pertemanan Su Junyan, semuanya tentang penelitian akademis. Sangat bersemangat sampai tidak bisa tidur. Bersemangat sampai tidak bisa tidur. Dia juga belum tidur. Apakah sama seperti aku bersemangat sampai tidak bisa tidur? Sudah larut malam dia masih mencariku. Apakah karena tadi melihat aku mengunggah di lingkaran pertemanan? Bagaimana Su Junyan bisa? Sangat menggoda. Asistensi. Ini sebenarnya wajah aslimu kan? Profesor Su. Malam-malam cari aku ada apa? Karena terlalu bersemangat hampir tidak makan. Lapar. Tidak. Tapi aku agak lapar, temani aku keluar jalan-jalan. Tidak mau ya? Tentu saja tidak. Lalu kenapa masih diam? Cepat ganti baju, kita pergi. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau sebenarnya sejak SMA. Aku sudah menyukaimu diam-diam. Melihat begitu serius ingin dilamar. Tidak, aku hanya merasa. Mereka sangat bahagia. Pulang.
Tolong di mana Su Junyan? Kamu cari Profesor Su, dia pergi rapat. Kamu adalah Si Luyao, pacar anakku. Halo Paman. Kamu datang kenapa? Aku tidak boleh datang. Jika kamu datang untuk membicarakan Guya, aku beritahu kamu. Orang yang akan aku nikahi hanya dia. Jika kamu sudah memutuskan dari waktu, bicarakan dengan keluarga wanita pernikahan adalah hal besar dalam hidup. Tidak boleh tidak sopan. Paman, aku tidak bisa menerima. Ayah sudah setuju, kamu terima saja. Salah anak ini punya pacar. Tidak juga dibawa pulang, aku pikir dia sengaja cari alasan untuk menipuku. Sudah 30 tahun bayangan istri saja tidak kelihatan. Anak orang lain sudah lari-larian di mana-mana. Sudah-sudah, kamu pulang dulu saja. Nanti kalau aku ada waktu, aku akan bawa Yao Yao pulang. Aku dan ibumu sudah lihat hari baik bulan depan tanggal pernikahan. Semuanya bagus, cepat selesaikan urusannya. Oke, sudah tahu ya. Pulang hati-hati ya. Jangan pedulikan mereka, tunggu sampai kapan kamu sudah jelas, baru kita nikah. Menikah itu urusan besar dalam hidup. Usiaku lebih tua darimu, kekhawatiranmu aku tahu. Sungguh tunggu sampai kapan kamu sudah jelas baru bilang aku. Su Junyan pikir aku ragu karena usianya. Jadi dia benar-benar suka aku. Kontak intim adalah cara yang baik. Kalau dia benar-benar suka aku, pasti akan seperti pemeran utama di drama, telinganya akan memerah. Profesor Su tubuhnya bagus. Aku tidak rugi. Nanti malam pulang baru kurus kamu. Su Junyan ya. Malam ini kita lihat Profesor Su punya kemampuan apa lagi. Sisi kamu yang ini kenapa dulu tidak pernah kulihat? Sekarang sudah lepas topengnya. Sekarang menyesal sudah terlambat, amplop merah sudah diterima. Siapa bilang aku menyesal? Asal kamu jangan menyesal saja. Profesor Su, jangan gitu. Sekarang takut ya? Terlambat. Su Junyan, jangan-jangan mau di sini sama aku, Si Luyao. Di pikiran kamu ada apa? Ada orang datang. Semangat, aku dukung kamu. Profesor Su, kamu mau apa? Mikir apa? Memalukan ya, tidak apa-apa. Kamu pulang ganti baju ya, jam 6 malam aku tunggu kamu di sini. Mau kemana? Kamu asistenku, kamu harus temani aku tanda kontrak. Kalau begitu Profesor Su, aku duluan ya. Kalian bisa masuk. Demi kebahagiaan Profesor Su, kami pasti berusaha sekuat tenaga. Aksi. Lihat ini gimana? Dia bakal suka nggak ya? Tentu saja kerudung itu yang paling berkesan. Cewek lihat pasti suka banget. Tunggu sampai asistensi masuk. Aku akan diam-diam pasang kerudungnya. Serahin ke kamu. Serahkan saja padaku. Profesor Su, kami juga sudah selesai di sini. Tinggal menunggu tokoh utama datang. Semangat Profesor Su di institut kita. Hanya kamu yang masih jomblo. Kamu ini aku ingat kamu punya uang simpanan. Jangan Profesor Su, aku salah, kamu jangan sampai. Istriku yang galak tahu. Cepat periksa lagi dengan teliti. Asistensi datang. Cepat letakkan semua, cepat sembunyikan. Sembunyikan. Su Junyan mana, kenapa lampunya tidak dinyalakan?
Apa ini lelucon? Profesor Su, kamu sedang apa di sana? Bukannya katanya mau menandatangani proyek? Profesor Su, kamu ini. Seperti yang kamu pikirkan, kamu memotretku diam-diam. Kamu pikir aku tidak tahu dan soal tinggal bersama. Aku juga yang setuju. Lalu kenapa kamu menolakku saat aku mengaku padamu? Dan kenapa kamu mengaku keesokan harinya? Bahkan tidak datang ke acara perpisahan. Karena aku harus menemui kakekku untuk terakhir kalinya. Aku sebenarnya berencana menjelaskan padamu setelah ujian selesai. Tidak menyangka kamu menghilang. Hari ini aku tidak sempat merias wajah dengan baik dan aku Yao Yao, maukah kamu menikah denganku? mau. Kita pulang. Ya. Sudah larut malam, sudah gelap. Cepat istirahat. Kamu juga. Shiluyao, beranilah sekarang, kamu harus menerkamnya dengan keras. Bisakah kamu jangan pergi? Sudah tidak kecil lagi, sudah saatnya menikah. Su Junyan, apa kamu tidak bisa? Kamu tahu tidak, kamu sedang bermain api. Jangan main-main, besok masih ada urusan penting. Profesor Su besok datang ke orang tuaku. Bahas soal pernikahan. Baik. Tunggu dulu. Puas. Kamu boleh pergi. Profesor Su, bagaimana caranya bisa begitu sabar dan menggoda? Waktunya sudah hampir. Sudah siap. Ayo kita berangkat. Kamu tidak perlu bergerak. Bajumu sudah kusut. Jangan gugup orang tuaku. Pasti akan puas denganmu, ayo. Kenapa harus menyuruhnya tinggal bersama sekarang begini jadinya? Susah payah membesarkan anak malah diambil orang. Anakmu sudah naksir cowok itu sejak SMA. Kamu kan tahu dia sudah dewasa sekarang. Tidak pacaran, tidak punya teman, aku melakukan ini. Semua demi kebahagiaan Yao Yao. Anak dan menantu sudah datang, kamu diam saja. Kalau salah bicara siap-siap dihukum. Ayah, ibu. Aku bawa menantu kalian senang tidak?
Paman Bibi. Senang-senang cepat duduk. MA ini pacarku Su Junyan. Dia sangat hebat, profesor paling terkenal di institut kami. Ini hadiah yang dia bawa untukmu. Apa yang kamu mau aku sudah tahu. Kemarin kamu kirim pesan bilang. Aku sudah siapkan sejak pagi. Ayo. Terima kasih MA. Paman Bibi, kalian tenang saja. Aku pasti akan baik pada Yao Yao, tidak akan membiarkannya merasa tidak nyaman. Aku ingat dulu anakku pernah mengaku padamu. Kamu menolaknya, sekarang kenapa tiba-tiba mau menikahi anakku? Junyan, paman tidak bermaksud apa-apa. Yao Yao sejak kecil memang keras kepala. Kalau sudah memilih seseorang tidak akan berubah. Kami juga ingin dia bahagia. Ini hadiah pengakuan cinta yang Yao Yao berikan padamu dulu. Dia selalu menyimpannya. Paman. Saat itu keluargaku meninggal, aku tidak ikut acara karena aku ingin bertemu kakek untuk terakhir kali. Oh begitu, aku bilang juga. Anakmu pilih cowok. Pasti tidak mungkin jelek. Adat pernikahan tidak boleh kurang mas kawin kami. 188.000 perhiasan dan cincin berlian. Semua sudah siap, baru bicara soal nikah. Paman tenang saja. Di kartu ini ada 500.000. Semua itu adalah mas kawin yang aku berikan ke Yao Yao. Ayah, cincin, berlian, perhiasan, dan mas kawin semuanya sudah siap. Kalau begitu aku dan Junyan. Anak perempuan sudah besar, nggak bisa ditahan lagi, baiklah nikahlah. Baik, kalau begitu aku dan Junyan besok pagi akan pergi mengurus surat nikah. Ayahmu pagi-pagi sudah melihat hari baik untuk kalian. Awal bulan depan adalah hari yang baik. Perkawinan kalian akan diadakan awal bulan depan. Junyan, bagaimana menurutmu? Aku ikut saja dengan rencana orang tua. Belum menikahi putriku sudah memanggil ayah ibu. Baiklah, besok pagi kalian pergi mengurus surat nikah. Profesor Su sudah siap. Tentu saja. Kalau begitu genggam tanganku, mari kita melangkah menuju hidup baru. Bye-bye. Profesor Su, kenakan cincinku. Setelah ini kamu adalah milikku, jangan sampai menyesal. Tentu saja tidak. Mempelai pria dan wanita saling bertukar cincin. Mempelai pria dan wanita boleh berciuman. Semua sudah siap. Mempelai wanita mulai melempar buket bunga. Yao Yao, lempar ke sini, tahun ini aku harus jomblo. Bungaku? Profesor Gu. Tenang, aku bukan datang untuk merusak pernikahan. Junyan, Lu Yao, semoga kalian bahagia. Terima kasih. Ayo mempelai pria dan wanita lihat ke kamera. Tunggu sebentar. Adik tingkat menikah, mana mungkin aku tidak datang. Hari ini adalah hari pernikahanku, jangan macam-macam ya. Tenang, aku tidak akan melakukan hal seperti merampas pengantin. Perbuatan kekanak-kanakan seperti itu. Kalau begitu karena semua sudah hadir, mari kita foto bersama. Keinginan Yao Yao pasti akan aku penuhi. Ayah ibu kalian juga naik ke sini. Ayah ibu naik ke sini. Tunggu, aku akan hitung 1, 2, 3. Semua bilang selamat menikah. Ayo 1, 2, 3. Selamat menikah.